Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan terkait hasil kerja kami yang berjudul Decision Support System Customer Relation Management of Amazon. Baik, yang pertama terkait outline dari presentasi kami. Yang pertama ada introduction, lalu yang kedua ada component of decision support system, yang ketiga ada type of decision support system, lalu yang keempat ada decision making phase, lalu yang kelima ada advantage dan disadvantage, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu decision support system. Nah, decision support system ini merupakan sistem informasi yang dapat membantu bisnis dalam pengambilan keputusan dengan membutuhkan penilaian, penentuan, dan urutan tindakan. Tujuannya tentunya untuk menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan terstruktur untuk para pengambil keputusan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Lalu, mengapa perusahaan Amazon perlu menggunakan decision support system? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang secara general perusahaan Amazon itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa perusahaan Amazon memiliki banyak lini bisnis yang mereka gunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh lini bisnis Amazon. Yang pertama ada e-commerce, cloud computing, dan yang ketiga ada logistik. Nah, dari banyaknya lini bisnis mereka, kita dapat melihat dari income finansial perusahaannya tersebut dari tahun 2016 hingga tahun 2023 ternyata pendapatannya itu terus naik. Nah, hal ini tentunya mereka tidak lepas dari adanya uh, treatment untuk customer. Nah, seperti perkataan CEO perusahaan Amazon yaitu Jeff Bezos, beliau mengatakan bahwa kami melihat pelanggan sebagai tamu undangan ke sebuah pesta, dan kami adalah tuan rumahnya. Sehingga tugas kami setiap hari tentunya untuk membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan untuk menjadi lebih baik. Nah, mengapa Amazon perlu decision support system? Tentunya yang pertama dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang optimal dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan terstruktur. Lalu yang kedua, adanya customer insight. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada competitive advantage. Ini dapat mendapatkan keunggulan kompetitif serta dapat mengidentifikasi peluang baru atau tren pasar saat ini. Lalu yang terakhir ada perencanaan strategis yang lebih baik. Tentunya ini dapat direncanakan strategi jangka pendek ataupun jangka panjang dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lalu lanjut ke komponen dari decision support system. Nah, kita ketahui bahwa decision support system itu memiliki 3 komponen. Nah, yang pertama ada model management system untuk menyimpan model-model yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan. Lalu yang kedua ada user interface, yaitu antarmuka pengguna yang mencakup alat bantu sebagai navigasi sistem decision support system. Lalu yang ketiga ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan yang mencakup informasi dari sumber internal maupun sumber eksternal. Contohnya sumber internal itu seperti informasi yang dikumpulkan dalam sistem proses transaksi, lalu untuk sumber eksternal itu misalnya seperti surat kabar ataupun cloud database. Nah, dalam penerapan perusahaan Amazon terkait komponen decision support system, itu yang pertama yaitu terkait model manajemen sistem. Di sini mengutip dari buku yang berjudul The Amazon Management System, penulis dari Ram Charan.
Dari buku ini kita dapat mengetahui bahwa perusahaan Amazon itu memiliki model bisnis yang berfokus kepada pelanggan. Lalu yang kedua, menjelaskan terkait manajemen hubungan pelanggan. Lalu yang ketiga, Amazon menggunakan pemanfaatan data sebagai sistem manajemen inventaris, lalu melalui platform cloud computing, serta sistem machine learning. Lalu yang kedua terkait user interface atau antarmuka pengguna. Nah, di sini karena menggunakan platform cloud computing, di sini sebagai contoh yaitu pada gambar kedua adalah tampilan dari Amazon Web Service yang digunakan sebagai navigasi sistem decision support. Lalu yang ketiga ada knowledge base. Di sini merupakan gambar skema secara general website e-commerce Amazon. Nah, dari skema ini kita dapat melihat bahwa basis pengetahuan yang mereka gunakan itu mencakup sumber internal seperti data-data ulasan customer, dan juga ada produk serta penjualan dari customer tersebut. Lalu yang selanjutnya juga ada data sumber eksternal, seperti contohnya di sini ada campaign generation yang digunakan sebagai informasi terkini atau mengikuti pasar saat ini sebagai competitive advantage untuk menerapkan teknologi baru mereka, serta di sini juga menggunakan personalisasi pelanggan sebagai konten atau rekomendasi bisnis bagi pelanggan. Next. Kemudian selanjutnya ada tipe decision support system. Yang pertama adalah communication driven. Tipe DSS ini adalah digunakan untuk untuk dapat berkolaborasi dan digerakkan oleh komunikasi dan serta mayoritas digunakan untuk tim internal. Yang kedua ada database. Tipe ini memanfaatkan database atau data warehouse untuk membantu pengambilan keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis data spesifik untuk tujuan tertentu. Tipe DSS ini membantu perusahaan untuk menyimpan dan menganalisis data internal serta eksternal. Kemudian ada dokumen driven. Tipe ini memanfaatkan berbagai dokumen seperti Excel, teks, dan dokumen lain untuk menghasilkan keputusan atau strategi. Kemudian ada knowledge driven. Tipe ini didasarkan pada pengetahuan yang akan memberikan solusi faktual dan terspesialisasi terhadap situasi menggunakan fakta, prosedur, aturan, atau struktur pengambilan keputusan interaktif seperti flowchart. Kemudian ada model driven. Tipe ini merupakan sistem yang kompleks yang membantu menganalisis keputusan atau memilih di antara opsi yang berbeda. Tipe ini umumnya memungkinkan untuk tidak intensif dalam pengumpulan data, melainkan menggunakan parameter yang disediakan oleh pengguna dan membantu mereka dalam menganalisis situasi. Nah, CRM sendiri juga diterapkan pada CDSS atau Clinical Decision Support System untuk Amazon. Kemudian Amazon sendiri tipe DSS yang digunakan adalah yang pertama database. Tipe decision support system yang pertama pada perusahaan Amazon adalah database di mana data tersebut diperoleh dari berbagai sumber informasi data, riwayat pembelian, ulasan, produk, minat pelanggan, dan data tersebut akan dikumpulkan dalam database untuk selanjutnya dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian terdapat model driven yang juga merupakan salah satu tipe DSS pada perusahaan Amazon. Data yang diperoleh sebelumnya akan dimodelkan dengan memanfaatkan machine learning sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam CRM. Selain itu, pada DSS, di mana Amazon menyediakan tes diagnostik dan informasi obat berdasarkan dengan gejala yang diberikan oleh customer. Kemudian ada knowledge driven, yang merupakan salah satu tipe DSS yang digunakan pada Amazon, di mana tipe ini memanfaatkan fakta dan prosedur yang ada. Dalam CRM dan CDSS, knowledge driven berkolaborasi dengan data dan model untuk menghasilkan solusi yang faktual untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan dalam memberikan informasi obat untuk pelanggan. Selanjutnya adalah decision making phase yang dalam konteks DSS ini tuh merujuk pada tahapan proses pengambilan keputusan di mana DSS digunakan untuk menganalisis data dan informasi serta membantu pengguna yang dalam hal ini adalah suatu perusahaan agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Tahapan-tahapannya ada tiga, yakni intelligence stage. Jadi di sini tuh mengidentifikasi permasalahan atau peluang dari suatu perusahaan. Kemudian design stage, jadi setelah dapat permasalahan atau peluang dari suatu perusahaan, itu dicari alternatif solusi dari yang telah
didefinisikan sebelumnya yang bisa dilakukan dengan cara benchmarking atau studi literatur. Kalau misalkan ada beberapa alternatif solusi yang kayak lebih dari dua atau lebih, itu bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu choice stage. Jadi choice stage ini tuh memilih salah satu dari alternatif solusi yang telah ditemukan dengan eh, alasan yang dengan alasan kelebihan dan kekurangan yang telah dipertimbangkan. Lalu setelah tahapan decision making itu bisa lanjut ke implementation untuk mengimplementasikan alternatif solusi yang telah dipilih. Selanjutnya dilakukan monitoring untuk mengetahui apakah alternatif solusi yang telah diimplementasikan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mampu memecahkan permasalahan di awal. Tahapan intelligence sampai monitoring ini bisa disebut sebagai sebagai langkah problem solving seperti itu. Untuk di Amazon sendiri, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dharma kalau misalkan Amazon itu punya salah satu tujuan utama untuk meningkatin pengalaman customer. Secara garis besar, Amazon itu punya tujuan untuk menambah jumlah pelanggan sama meningkatkan penjualan serta profit. Di bagian choice stage, Amazon itu menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola pengalaman pelanggan dengan lebih baik. Sistem manajemen hubungan pelanggan ini berdasarkan data-data pelanggan yang telah diperoleh. Pada implementasinya, Amazon bekerja sama dengan sistem berbasis cloud, yakni Salesforce dari tahun 2016. Salesforce dan Amazon itu punya hubungan strategis dan banyak integrasi layanan yang telah dibangun sebelumnya. Melalui integrasi ini, itu membantu Amazon untuk memperluas kemampuan perangkat lunak mereka dan memberikan interaksi yang lebih bermakna kepada pelanggan. Selain itu, ini juga membantu Amazon untuk mengelola dan menganalisis interaksi pelanggan dan data sepanjang siklus hidup pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan serta mendorong peningkatan penjualan. Lalu pada tahap monitoring, perkembangan profit yang telah dilakukan Perkembangan profit yang diperoleh dari situs Amazon.com menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai 2015. Ya, ini pada tahun 2016 itu awalnya 2,37 miliar dolar, terus pada tahun 2018 itu meningkat cukup signifikan sekitar 10,07 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa implementasi yang telah dilakukan Amazon itu efektif dalam meningkatkan profit dan meningkatkan pengalaman pelanggan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi yang dilakukan Amazon dengan bekerja sama dengan Salesforce itu berhasil. Baik, selanjutnya ada pada advantage and disadvantage. Yang pertama ada untuk advantage adalah meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi interpersonal dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ada mengotomatisasi proses manajerial yang monoton. Kemudian untuk disadvantage adalah yang pertama, penerapan desain support system membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, proses-proses yang dilakukan oleh sistem pendukung keputusan atau SPK biasanya tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat disarankan untuk tidak memutuskan sesuatu dengan serta-merta tanpa pertimbangan yang lain. Kemudian yang terakhir ada kemampuan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK terbatas pada pengetahuan yang dimilikinya, yaitu pengetahuan dasar serta model dasar. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, keputusan Amazon untuk menerapkan berbagai tipe decision support system, termasuk data-driven, model-driven, dan knowledge-driven, serta bagaimana Amazon menerapkan decision-making phase dalam strategi customer relationship management yang menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti riwayat pembelian, ulasan produk, dan minat pelanggan, Amazon dapat membuat keputusan yang lebih terstruktur dan terinformasi dalam memenuhi kebutuhan preferensi pelanggan. Lalu pendekatan ini tidak hanya memungkinkan perusahaan Amazon untuk meningkatkan layanan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam tren pasar, serta memberikan solusi yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.